The Asia Foundation dan The Ford Foundation. Makanya Bapak Ibu kalau buka webnya The Asia Foundation dan The Ford Foundation, kaget lah. Kenapa? 30 ormas Islam itu dijadikan garda terdepan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Lengkap. Saya mencoba, saya tayangkan yang 30 ormas itu. Saya tayangkan, kabeh kaget Pak. Loh, itu kan organisasi yang paling tak cintai. Ya Allah, ternyata dijadikan garda terdepan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Lengkap Pak, nama organisasinya, tokohnya, alamatnya, berapa US dollar yang dia terima. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang patut kita ketahui bersama. Jadi Yahudi mentargetkan untuk Indonesia 2025. Berarti kurang 4 tahun. Jadi Yahudi akan mencengkramkan kuku-kukunya lebih dalam lagi di Indonesia. Targetnya 2025. Ditopang oleh Kristen Zion. Makanya Bapak Ibu kalau lihat di mobil-mobil itu, kalau pas di lampu merah itu di belakangnya ada Yahweh. Nah itu berarti dia Kristen Zionis Yahudi. Kristen beraliran Yahudi. Yahweh, YHWH itu Tuhannya orang Yahudi. Makanya di Indonesia itu kenapa kok disebut Kristen Zion? Karena kalau pakai Zionis Yahudi tidak bisa masuk, ya kan? Nah, itu. Makanya pakai Kristen Zionis. Nah, itu. Yahweh itu hanya orang Yahudi. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana strateginya ini? 9 strategi. Tidak perlu saya ulang lagi, karena ini seringkali saya sampaikan. Tidak perlu saya ulang lagi. Jadi saya bacakan poin-poinnya. Ini 9 strategi untuk menyongsong 2025. Strategi pertama, pemiskinan. Jadi proyek pemiskinan itu proyek Pak, diciptakan. Makanya Faisal Basri, ekonom UI, sekarang Indonesia angka kemiskinan yang sangat rentan sekali sudah 52%. Seluruh Indonesia rentan sekali. Jadi ini ditulis oleh Prof. John Perkin dalam bukunya An Economic Hitman. Kemudian penguasaan sumber daya alam, bukan rahasia lagi. Seluruh Indonesia. Penguasaan aset-aset ekonomi, hampir 80%. Penguasaan aset informasi. Pada masa Presiden Ibu Megawati itu satelit Palapa dijual ke perusahaan Yahudi Singtel yang markasnya di Singapura. Kan bolak-balik kan, kita beli lagi. Sampai hari ini cuma janji-janji saja. Ini jantungnya Indonesia sekarang sudah dikuasai Yahudi. Satelit Palapa dijual oleh Ibu Megawati. Penguasaan sistem politik dan hukum. Hampir 60 produk hukum di Indonesia itu tidak lepas dari intervensi asing dan asing. Penghancuran moral, terutama generasi muda Islam. Penghancuran militansi Islam, yaitu dengan gerakan Global War on Terrorism. Jadi Global War on Terrorism itu hakikatnya Global War on Islam. Makanya ketika saya diundang di Polda Jawa Timur, waktu itu alhamdulillah saya bersama Pak Ahmadi, terus Takmir Masjid Ahmad Yani, Manarul Islam. Ya, sempat saya ditanya, Ustaz, bagaimana peristiwa bom Surabaya? Saya katakan langsung spontan, itu peristiwa bom Surabaya itu proyek asing. Jadi spontanitas saja. Karena saya punya prinsip Global War on Terrorism itu Global War on Islam. Perang melawan terorisme itu perang melawan Islam. Yang punya proyek itu Amerika.
Yang dikorbankan adalah umat Islam. Jadi ini saya punya keyakinan, apalagi ketika Komandan Satgas Intel, yaitu Laksamana Mulyo Wilbisono, beliau itu pakarnya terorisme di Indonesia. Beliau ngomong, proyek terorisme di Indonesia itu proyek untuk mencari dolar, Pak. Bagaimana strateginya? Jadi pemuda-pemuda Islam yang bodohnya semangat, akidahnya nol, bondonya semangat saja, Allahu Akbar gitu, ya kan? Direkrut, habis itu di brainwash, dicuci otaknya, kemudian didoktrin dengan jihad yang salah, kemudian difasilitasi, kemudian digerakkan dengan operasi intelijen flash flag. Jadi operasi intelijen flash flag itu sebuah operasi intelijen, kalau sudah berhasil, siapa yang akan dijadikan kambing hitam? Umat Islam. Jadi yang di Surabaya itu, Pak, dia tidak tahu bawa apa, ini tidak tahu. Begitu nyampe gereja, diledakkan dari pakai remote dari jauh. Itu, Pak. Alhamdulillah 1 minggu setelah saya ditanya oleh dari Intel Kampolda Jatim itu, saya langsung alhamdulillah, Kasat Jenderal Mulyono mengeluarkan statement di media, bom Surabaya itu adalah proyek asing. Ini Kasat Jenderal Mulyono. Jadi alhamdulillah saya dapat legitimasi. Alhamdulillah. Padahal waktu itu saya spontanitas saja, karena memang saya dapat info dari Komandan Satgas Intel, yaitu Bapak Laksamana Mulyo Wibisono. Kemudian diislamisasi, konversi agama. Ini 9 inilah yang mereka akan melakukan sampai targetnya 2025. Coba ini sudah diterjemahkan. Jadi dulu itu bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, tokoh Yahudi yang cukup militan itu Rothschild dan Rockefeller. Dia sudah mati semuanya, dua-duanya ini. Nah, penerusnya ada 2 lagi, yaitu Henry Kissinger dan George Soros. Ini yang sekarang mengendalikan dunia. Dia mengatakan, kami adalah 1% penguasa yang mengontrol dunia Anda, presiden Anda. Jadi presiden itu dikendalikan, media informasi Anda. Kamilah yang memiliki sistem perbankan dunia. Kami adalah tatanan dunia baru dan berencana memperbudak seluruh populasi manusia. Kami akan membunuh 90% populasi dengan cara legal. Apa? Perang. Jadi perang itu diciptakan. Virus, wabah penyakit, vaksin. Ini sudah pola geraknya Yahudi. Silahkan duduk manis. Kami akan memulai perang dunia ketiga. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini dipidatokan oleh Dr. Mahathir Muhammad ketika ada Islamic Conference di Malaysia. Beliau pidato, the Jews rule this but by proxy. Jadi Yahudi itu untuk menguasai dunia lewat proxy, boneka. Jadi boneka Yahudi mulai dari dulu itu semua negara imperialism. Dulu Prancis, Inggris, Uni Soviet. Sekarang Cina dan Amerika. Itu proksi Yahudi. Makanya ideologi Freemason dan Zionis Yahudi itu seperti tombak bermata kembar. Tangan kirinya komunis Cina, tangan kanannya kapitalisme Amerika. Makanya Pak, di permukaan Amerika sama Cina itu seakan-akan mau perang. Tapi itu sandiwara. Makanya Donald Trump ketika selesai lengser, dia katakan apa yang dilakukan Cina dengan virus corona itu senjata biologis untuk mengurangi jumlah penduduk, program depopulasi dunia. Ini virus corona belum selesai, sudah diciptakan virus lagi. Makanya nanti ujung-ujungnya kita dipasang chip. Inilah jahatnya Yahudi, ingin mengendalikan dan menguasai, mengkontrol dunia. Contoh ini Pak,
gerakan imperialisme Amerika. Coba ini. Lembaga risetnya yang cukup terbesar di seluruh dunia di California, Amerika Serikat. Itu karyawannya hampir 1.500. Tidak ada yang S1, S2, S3, semua prof. Tapi tugasnya melakukan riset di seluruh dunia Islam. Kemudian bagaimana strategi untuk melemahkan umat Islam, dunia Islam, dan menghancurkan dunia Islam. Makanya kalau dulu yang paling getol itu The Asia Foundation dan The Ford Foundation. Makanya Bapak Ibu kalau buka webnya The Asia Foundation dan The Ford Foundation, kaget. Kenapa? 30 ormas Islam itu dijadikan garda terdepan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Lengkap. Saya tayangkan yang 30 ormas itu. Saya tayangkan. Kabeh kaget, Pak. Loh, itu kan organisasi yang paling tak cintai. Ya Allah, ternyata dijadikan garda terdepan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Lengkap, Pak, nama organisasinya, tokohnya, alamatnya, berapa US dollar yang dia terima. Itu, Pak. Miris kita. Itu diungkap dalam webnya The Asia Foundation dan The Ford Foundation. Bahkan dakwah tauhid, ya, kita kan dakwah tauhid kan terus kita gerakkan. Yahudi bikin yayasan baru, namanya Live for All Foundation. Markasnya di Jakarta. Live for All Foundation itu untuk menghancurkan dakwah tauhid. Bagaimana cara mereka? Mereka menggerakkan dakwah syirik. Makanya di kota-kota di seluruh Indonesia termasuk di Malang diadakan bersih desa, larung laut, sedekah bumi. Itu bahkan ya. Jadi dakwah syirik, tapi bahasanya agak halus, agak elegan, membangkitkan kearifan budaya lokal. Padahal itu apa? Dakwah syirik ini digodok di lembaga riset dunia Rand Corporation. Nah sekarang kalau dulu liberalisme, sekarang Islam Nusantara. Ini hasil godokan ini, Pak. Islam Nusantara. Makanya sampai di launching fikih Islam Nusantara. Ada 3 hal yang krusial ya. Yang pertama, dalam fikih Islam Nusantara itu mengakui pemimpin kafir dan mentaati pemimpin kafir. Untuk menyongsong 2024 Ahok supaya bisa jadi RI 1. Sudah disiapkan fikihnya. Luar biasa. Yang kedua, mereka menerima PKI menjadi bagian bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, yang sangat krusial, yaitu membangkitkan kembali kearifan budaya lokal, yaitu dakwah syirik. Ini digodok di Rand Corporation.